Di mana siaran Bitok Radio Streaming Surabaya ini Anda bisa akses melalui radio.garden, kemudian searching saja, ketik Bitok Surabaya, dan di situ nanti juga Anda bisa install ataupun juga download, tempelin saja ke Bitok ke Android Anda maksud saya. Dan juga Anda bisa melihat secara langsung siaran kita di kesempatan kali ini melalui Facebooknya Bitok dalam kurung Bitok Surabaya, fanpage-nya Bitok SBY @Bitok SBY, kemudian YouTube-nya Bitok Surabaya, serta Instagram-nya di Bitok Surabaya. Untuk WhatsApp-nya ini sahabat Bitok Anda bisa gabung ya kalau ada di antaranya Anda ingin bertanya dalam perjumpaan kita di kesempatan kali ini di 0821 3 4 kali 7820. Baik, kalau gitu sahabat Bitok, bareng bersama saya Yohan Samudra yang temani Anda di Bitok Radio Streaming Surabaya. Hari ini tanggal 9 Februari 2022 dan ini merupakan sebuah hari yang sangat spesial sekali untuk para insan pers ya nasional, di mana hari ini merupakan hari peringatan Hari Pers Nasional 2022. Bagaimana sahabat Bitok kiprah daripada pers sendiri? Saya akan mengajak Anda untuk bisa bersama-sama di kesempatan kali ini untuk ngobrol santai peran pers dalam penyebaran informasi, dan kali ini refleksi HPN atau Hari Pers Nasional 2022. Dan kali ini juga saya kehadiran narasumber dan sekaligus juga guru besar saya bersama dengan Bapak Suko Widodo yang kali ini sudah bersama-sama saya di virtual Zoom ya, Bitok Radio Streaming Surabaya. Langsung saja menuju ke Pak Suko Widodo yang kali ini sudah bersama saya. Sebentar. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak Suko Widodo. Selamat sore, Waalaikumsalam Mas Johanna. Gimana kabar Pak Suko Widodo? Sehat Alhamdulillah, sambil jalan menikmati sejuknya Surabaya Mas, sambil menikmati suara Mas Johan Saputra yang serak-serak nendang. Iya, Pak Suko Widodo ini alangkah cakepnya itu kelihatan visualnya Pak Suko Widodo eman sekali, kalau gantengnya nggak kelihatan loh Pak Suko. Oke, beberapa saat tapi bisa kita mulai lah. Saya tak cari posisi yang bagus. Iya. Gimana? Siap juga ya Mas Saputra. Oke, baiklah kalau gitu dipersiapkan dulu Pak Suko Widodo sambil menunggu saya ada informasi untuk sahabat Bitok yang hari ini menyaksikan kita ya Pak Suko Widodo. Silakan untuk mencari posisi terlebih dahulu Pak Suko Widodo. Nah, sahabat Bitok ya, di sore hari ini kita akan bersama-sama dengan guru besar saya, Bapak Suko Widodo, yang tentu banyak sekali teori ataupun juga ilmu yang ada yang dimiliki oleh Pak Suko Widodo di-share di Bitok Radio Streaming Surabaya. Kita ngobrolin terkait dengan peran pers dalam penyebaran informasi dalam refleksi HPN 2022. Dan tapi sebelumnya saya ada informasi menarik nih sahabat Bitok. Nah, sekarang ini sudah waktunya Anda harus bergegas ya, karena umroh haji ini sudah mulai dibuka, terutama jemaah haji atau jemaah umroh Indonesia ini sudah ada yang berangkat. Apalagi kita harus mempersiapkan diri dengan matang. Untuk itu sahabat Bitok, pilihan yang paling tepat dan sangat istimewa sekali bersama dengan Brilliant Travel. Brilliant Travel, umroh barokah, hemat dan amanah. Ada 5 pasti umroh ini sahabat Bitok, pastikan travelnya berizin, kemudian pastikan harga dan paket layanannya, dan juga pastikan jadwal dan penerbangannya, dan juga pastikan hotelnya, dan juga pastikan visanya. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi kantor Brilliant Travel yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Teleponnya di 031 827 2938. Nah, sahabat Bitok ya, untuk Anda yang memiliki putra-putri yang ingin pintar seperti halnya Pak Suko Widodo ya, meneruskan kiprahnya Pak Suko Widodo ini sahabat Bitok, ini pastikan pilihan yang paling sangat tepat sekali bersama Belajar dengan Smart Private. LBB Private Online, guru datang ke tempat Anda, datang ke tempat bimbel itu sudah biasa, dan didatangi guru bimbel ini baru yang luar biasa. Dengan Smart Private Anda bisa juga mendatangkan guru les kapanpun juga dan dimanapun juga sesuai dengan kebutuhan
kebutuhan Anda. Ayo tunggu apa lagi, segera download aplikasinya di Google Play Store atau hubungi dari kantor Smart Private yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Teleponnya di 0318282183 dan juga WhatsAppnya di 082233278784 dan juga Facebook serta Instagramnya di Smart Private Indonesia. Baik, kalau gitu sahabat Bitok, kita akan menuju ke tamu guru saya yang kali ini sudah bersama saya di virtual Bitok Radio Streaming Surabaya. Kembali lagi Pak Sukawidodo. Ya, tidak apa-apa, langsung aja. Saya butuh waktu 1,5 menit untuk posisi, sementara kita bisa mulai diskusi sore ini, Mas. Oke, baik. Boleh deh Pak Sukawidodo. Nah, Pak Sukawidodo, ini kan Hari Pers Nasional ya, 2022, dan itu berarti saya ingin sekali mengucapkan selamat untuk Hari Pers Nasional ya 2022. Sebelum saya masuk ke peran pers dalam penyebaran informasi, menurut Anda sendiri, ini kan Anda boleh saya katakan sebagai pakar media massa dari Universitas Airlangga Surabaya. Boleh dong untuk share-share refleksi Hari Pers Nasional di sore hari ini. Silakan Pak Suko. Halo Pak Suko. Ya, kita masih menunggu jaringan dari ya, Pak Suko. Ya, Mas Terima kasih, selamat datang sehingga posisi pers tidak lagi ya Mas. Oke. Ya, halo ya. Silakan Pak Sukawidodo. Ya, pers telah mengalami pergeseran yang luar biasa sebagai akibat dominasi teknologi. Jadi ada 3 era penting ketika sebelum reformasi, pers itu di bawah bayang-bayangan negara. Jadi ketika itu kita sebut dengan state dictatorship. Jadi banyak media mati karena diktator negara. Tetapi setelah reformasi sekarang ini adalah banyak media mati karena market dictatorship, jadi karena kuasa pasar, kompetisinya tinggi sehingga pada posisi itu pers terpinggirkan dan tidak lagi membawa suara publik, tapi lebih banyak pada kepentingan kapital. Jadi kalau di Orde Baru itu kepentingan pers dalam posisi menjadi kepentingan state, negara, pemerintah, tapi sekarang kepentingan dan pasar. Nah, inilah yang saya kira banyak yang dipertanyakan idealisme pers sebagai sarana untuk ngontrol. Pers sendiri kan sebetulnya kan dianggap sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, yudikatif, legislatif. Tetapi dalam kenyataannya pers belum menunjukkan sebagai sebuah institusi yang kemudian mandiri dan memiliki pengaruh besar kepada masyarakat. Pers masih di bawah bayang-bayang lembaga-lembaga lain. Kira-kira gitu awal dari diskusi ini, Mas Saputra. Nah, kalau melihat dari seperti itu Pak Sukawidodo, berarti kan hal-hal di era zaman dulu kan ini masih melekat di benak dunia pers ya. Nah, ini kalau boleh tahu langkah-langkah untuk bisa menghilangkan itu semuanya, bisa nggak sih Pak untuk dihilangkan Pak? Ya, saya kira terjadi metamorfosa luar biasa ketika teknologi ini saya parkir. Ketika teknologi komunikasi berkembang begitu pesat, maka banyak orang-orang atau lembaga yang kemudian mengembangkan sebagai media informasi, meskipun tidak dianggap sebagai pers, tetapi dia punya fungsi-fungsi yang relatif sama dengan pers. Misalnya kan sekarang dari tahun 1992 itu ada buku namanya Take Today. Buku itu menceritakan bagaimana jadi tidak hanya konsumer media tapi menjadi produser juga. Nah, ini buktinya Mas Saputra dengan peralatan yang mungkin tidak seperti di masa silam, praktis, canggih, simpel, dan bisa suaranya sampai kutub utara terdengar. Jadi itu perkembangan daripada perkembangan media sekarang ini ya, media pers atau media massa begitu ya Pak Suka ya. Nah,
Kalau melihat Ya, dari ya, peran betul. serta atau peran dari pers sendiri dalam penyebaran informasi ini sejauh ini dari tanggapan dari Pak Sukowidodo seperti apa, Pak? Yang paling agak berisiko ketika kompetisi itu ingin serba cepat, maka potensi kekeliruan di dalam memberitakan terjadi. Jadi kalau muncul hoax, muncul macam-macam, itu yang membuat membuat kualitas pers menjadi menurun karena tidak melakukan verifikasi yang memadai. Sehingga kritik saya terhadap pers itu pertama, dia harus membebaskan dari kekuasaan apapun, kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi. Dia harus membawa suara kebenaran. Nah, disitulah dibutuhkan orang-orang yang bersuara apa adanya, atau minimal klarifikasi. Jadi tidak sekedar kemudian dia menjadi agen sebuah lembaga atau organisasi. Itu yang penting di situ, Mas. Dan kalau melihat dari ini analisa dari Pak Sukowidodo, tadi balik lagi dengan perkembangan pers yang boleh dikatakan semakin hari semakin pesat, karena mau nggak mau teknologi pun juga semakin hari semakin meningkat, begitu ya Pak Sukowidodo ya. Nah ini peran serta pers ini apakah juga mengikuti teknologi yang ada sekarang ini atau seperti apa Pak Suko? Sorry, bisa diulang, Mas? Apakah apa? Iya. Perkembangan teknologi ini kan juga semakin pesat ya Pak Sukowidodo ya. Tentu media massa ataupun juga pers harus juga mengikutinya. Nah ini tanggapan dari Pak Sukowidodo dengan pers ini harus mengikuti perkembangan zaman dan apa-apa saja yang harus menjadi filter buat pers itu sendiri dengan perkembangan zaman itu. Ya, karena itu negara mencoba untuk mengatur dan terutama memang persaingan teknologi itu luar biasa. Tapi rata-rata hampir semua hal yang paling mendasar adalah kecepatan. Nah, di kecepatan itulah kita harus berhati-hati di dalam memberitakan sesuatu, karena kalau tidak nanti justru pers ini menjadi sumber hoax atau berita palsu. Itu yang bahaya di situ itu. Jadi kan sekarang banyak. Nah, di situ sebetulnya ketika begitu banyak orang menyebarkan informasi yang tidak betul, sebetulnya nanti tergantung dari kualitas dan istilahnya itu originalitas dari isi informasi yang disampaikan oleh media itu. Tapi melihat dari perkembangan yang ada ini, pers bagaimana Pak Sukowidodo? Apakah sudah sesuai dengan kaidahnya atau seperti apa? Agak juga ada sejauh ini memang pers sudah terus membangun dirinya, terus melakukan perubahan-perubahan dan tergantung dari SDM-nya. Tapi saya pikir kualitas nanti akan menguji apakah pers itu punya pengaruh kepada masyarakat atau tidak. Kalau dia mampu menyampaikan hal-hal yang bermutu, ilmiah, tidak kecengan, tidak asal berita, saya kira dia akan mendapatkan jadi akan dapat tempat di hati masyarakat. Jadi intinya bahwa pers sendiri harus juga bisa mengikuti perkembangan zaman ya Pak Sukowidodo ya, untuk bisa memberikan informasi. Ya betul. Jadi di samping perkembangan tentu saja kebutuhan masyarakat. Maka itu sebetulnya pers itu juga harus melakukan riset, melakukan diskusi, memahami audiens dan sebagainya. Kalau dia tidak bisa memahami itu, maka dia akan tersungkur, tidak bisa eksis. Nah, Pak Sukowidodo, terakhir mungkin harapan dari Pak Sukowidodo terhadap refleksi Hari Pers Nasional 2020 ini apa ini yang mungkin bisa disampaikan? Ya, menurut saya media khususnya SDM-nya harus bisa mengasah diri, Halo, Pak Sukowidodo. Halo, iya, Pak Sukowidodo. Halo, iya, Pak Suko. Tawan ya, harus ya. Pak Sukowidodo, mohon diulangi lagi Pak Sukowidodo, mungkin harapan dari Pak Sukowidodo.
Baik ya sahabat Bitok, kita coba untuk menghubungi kembali Pak Sukowidodo. Ini saya ingin sekali menanyakan untuk pertanyaan terakhir nih sahabat Bitok. Bagaimana sih untuk harapan kedepannya selaku pengamat media massa pers ya dari Universitas Airlangga Surabaya ini, Bapak Sukowidodo, harapannya seperti apa? Kita coba untuk menghubungi kembali Pak Sukowidodo. Halo Pak Sukowidodo. Halo Pak Suko. Ya, kita masih belum tersambung dengan Pak Sukowidodo di sore hari ini, sahabat Bitok. Ya, memang sahabat Bitok ya, kalau kita melihat dari perkembangan pers yang ada itu begitu luar biasa sekali, dan tentunya dengan kekuatan pers ini tentu bisa memberikan warna tersendiri dan juga bisa membangun bangsa dan negara. Dan kita langsung menuju ke Pak Sukowidodo. Halo Pak Suko. Halo Pak Suko, iya kita masih terputus dengan sambungannya Pak Sukowidodo. Dan sahabat Bitok ya, saya juga sekali memberikan informasi ini sahabat Bitok bahwa HPN 2022 Jokowi atau Presiden kita berbicara peran penting pers di tengah belantara informasi. Adapun Presiden Joko Widodo sendiri menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional HPN 2022 dan Jokowi berbicara pers ini sebagai panduan dalam memilih informasi. Hal ini disampaikan Presiden dalam akun Instagramnya seperti halnya disampaikan hari Rabu hari ini, dan Jokowi mengunggahkan foto ilustrasi tentang pers dan juga berisi tulisan Selamat Hari Pers Nasional. Dan seperti halnya yang disampaikan oleh Joko Widodo ini bahwa berita dan juga informasi datang silih berganti, tak kenal ruang dan waktu. Sebuah kabar belum juga tuntas dicerna, telah muncul kabar baru dari berbagai penjuru, dari lini masa dan grup-grup percakapan. Tautan-tautan di belantara dunia maya juga beredar dari mulut ke mulut. Nah, di tengah belantara informasi ini, beruntunglah kita masih punya sumber informasi yang segar, akurat dan terpercaya, pers nasional. Keberadaan pers nasional membuat kita memiliki pegangan dan juga panduan dalam memilih informasi yang bermutu, mencerdaskan dan juga mendorong kepada kemajuan. Itu ya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi, dan tentu hal ini menjadikan semangat buat dunia pers ya di saat ini agar pers ini semakin kuat dan juga bisa memberikan informasi yang luar biasa. Kita coba untuk kembali kepada Pak Sukowidodo. Halo Pak Sukowidodo. Iya, kita masih belum tersambung ya sahabat Bitok ya, dan semoga saja di kebersamaan ataupun juga di Hari Pers Nasional yang hari ini jatuh tanggal 9 Februari 2022 ini bisa membangkitkan pers nasional kita dan bisa juga memberikan sesuatu atau sumbangsi kepada negara dalam menyampaikan atau penyebaran informasi yang tentu seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Sukowidodo tadi, bahwa dunia pers ini harus juga mengikuti perkembangan zaman dan tentu teknologi yang semakin juga pesat, dan hal ini kaidah ataupun juga pers sendiri harus pada pedoman di tengah-tengah ya, tidak memihak satu dengan yang lain, dan ini nanti akan bisa memberikan sebuah warna tersendiri dalam penyebaran informasi. Kita coba untuk kembali lagi kepada Pak Sukowidodo. Halo Pak Sukowidodo. Baiklah kalau gitu sahabat Bitok ya, Bapak Sukowidodo, terima kasih sekali ya yang sudah bergabung bersama saya di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini semoga banyak manfaatnya, dan nanti ketika Pak Sukowidodo ini bisa hadir ya, syukur-syukur bisa hadir ke studio, kita akan nyoba untuk ngobrol-ngobrol santai bersama pakar komunikasi ataupun juga pakar atau pengamat media massa pers ya dari Universitas Airlangga Surabaya. Baiklah kalau gitu sahabat Bitok, ingat-ingat untuk Anda semuanya ya, jaga kesehatan ya. Terpenting di dalam atau di saat-saat seperti ini, dengan menjaga kesehatan ini tentu kita bisa
kuat dan kita tidak sakit ya sahabat Bitok. Memang pancaroba atau beberapa hari ini banyak sekali musim yang dingin banget ataupun juga panas begitu ya. Dan perubahan-perubahan itu kalau kita imun kita nggak kuat maka kita akan bisa sakit. Semoga kita semuanya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan yang pastinya kita tetap sehat, sehat dan sehat selalu. Baik, kalau gitu sahabat Bitok, jangan lupa subscribe, like, and share ya program-program yang ada di Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengan subscribe, like, and share ini serta juga komen ya, ataupun juga Anda bisa follow di Instagramnya Bitok, ini bisa memberikan ataupun juga sumbangsi dalam mendukung perkembangan media massa ya, khususnya untuk di dunia radio digital dan seperti halnya radio streaming Bitok Radio Streaming Surabaya. Baik, kalau gitu sahabat Bitok, terima kasih dan sampai jumpa, sampai nanti kita ketemu kembali.